Halo sobat, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi ionic Android hybrid menggunakan ionic. Sebelumnya saya juga sudah jelaskan bagaimana setting ionic agar bisa berjalan di Android Studio emulator ya. Sobat bisa lihat di tautan atas yang harus nongol. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini. Oke, mari kita mulai. Untuk membuat aplikasi ionic versi 4 itu caranya sama ya dengan versi 3 dan tidak ada perbedaan. Untuk membuatnya itu cukup menggunakan ionic start app misalkan tutorial apps seperti ini, kemudian di sini play. Tapi kalau sobat menggunakan versi 3 silakan di sini menggunakan type di ionic agar seperti ini. Tapi jika sobat ingin menggunakan versi 2, sobat bisa menggunakan di sini ionic versi 2 seperti ini sobat. Nah, tidak ada perbedaan sih, hanya berbeda di sintak saja. Oke, kita coba menggunakan versi 4. Kita coba tes ionic seperti ini. Oke, sedang preparing. Nah, setelah muncul flow dari app flow dari ionic seperti ini, silakan sobat tunggu beberapa saat karena sedang proses build core ya dari ionic dan angular sendiri. Ini adalah saya saat menggunakan intro slider. Seperti ini, kita tunggu. Untuk instalasi ionic ini saya sarankan sobat menggunakan koneksi internet yang stabil karena ionic akan selalu membentuk repository atau dependensi melalui online ya. Jadi jika sobat tidak menggunakan internet pasti akan mengalami kendala, baik itu dari sistem korup ataupun yang lainnya. Tapi setelah sobat berhasil melakukan compile, sobat bisa jalankan secara offline ya. Saat development itu offline, tapi jika sobat ingin melakukan update atau menambahkan dependensi npm, silakan terkoneksi ke internet agar tidak ada kendala saat melakukan running. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah selesai seperti ini, kita masuk ke folder yang barusan kita buat, cd tutorial. Oke, seperti ini. Kita cek ionic info. Gunanya ionic info ini fungsinya untuk mengetahui versi-versi yang kita gunakan ya guys. Jadi ini sangat membantu sekali. Oke, setelah itu kita coba jalankan satu dulu project saya satunya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ionic serve. Nah, ada juga ionic serve min type. Fungsinya ini adalah kita ingin menambahkan dua blok, satu itu untuk web Android, satu untuk web
iOS, tapi saya coba menggunakan browser dulu untuk testing. Oke. Nah, di sini akan dijalankan di localhost dengan port 8100. Jadi sobat bisa menggunakan seperti ini ya, modelnya. Tapi ini project saya yang satunya. Nanti akan muncul di tab sebelah sini. Kita tunggu beberapa saat sampai Android running. Nanti kita juga akan bahas bagaimana membuat page dan intro pada aplikasi Android. Tapi itu saya akan coba di video berikutnya untuk pembuatan intro dan intro. Kali ini akan saya jelaskan bagaimana membuat. Oke, ini sudah bisa dijalankan, Android sudah berhasil. Nah, untuk masuk ke mode seperti ini sudah berhasil. Sobat bisa juga menggunakan mode seperti ini. Mode-nya kita coba menggunakan, kita coba edit app di home. Kita coba menggunakan header di sini. Mode iOS. Apakah perbedaannya akan terlihat? Kita coba lihat. Perbedaannya mode iOS dan mode Android. Kalau mode MD itu di sini akan menggunakan shadow ya, akan menggunakan shadow seperti ini. Kalau mode-nya kita kosongkan, dia akan menggunakan shadow ya. Ini adalah, nah, shadow seperti ini. Ada juga mode menggunakan MD, material design. Ini adalah mode MD atau material design. Oke. Terus bagaimana membuat page di ionic? Kita coba akan membuat page namanya intro. Oke. Kita coba masuk ke sini. Kita create ionic generate beberapa saat kalau ionic akan melakukan generate page yang baru. Oke, page intro sudah terbentuk ya. Di sini sudah tercreate intro modul, intro page, intro PSTS dan seterusnya. Kita bisa lihat di bagian app di sini susunannya seperti ini. Ini adalah susunan intro pada susunan page pada ionic versi 4 ya, seperti ini. Ini adalah intronya. Oke. Nah, untuk routingnya sendiri juga sudah tampak seperti ini. Kelebihannya dari ionic versi 4 ini adalah menggunakan routing yang cukup familiar dengan aplikasi-aplikasi lainnya, baik itu menggunakan novel ataupun di koordinator. Oke, seperti ini. Kita coba cek apakah sudah berganti ke intro. Di sini sedang proses boot. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Ini adalah intro yang muncul. Kita coba edit di sini. Kita
kita tidak menggunakan header saat menggunakan intro. Oke, tes intro. Oke. Kita menggunakan intro. Oke. Nah, nanti intronya akan seperti ini guys, akan full page, tapi kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana cara membuat intro dengan menggunakan storage, local storage di ionic. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya cara penggunaan intro. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga like. Terima kasih.